Selamat pagi, sahabat apoteker muda semuanya. Kembali lagi dengan Ngobati, ngobrol bareng IWPG Jawa Timur episode 3 kali ini. Bersama dengan saya, Apoteker Sony Edward, saya akan memandu di acara Ngobati kali ini. Dan terutama pasti speaker dan narasumber kita sudah tidak kaleng-kaleng lagi. Kali ini kita akan mengundang Kak Ivoni Jeremia. Dia adalah seseorang apoteker yang sudah punya pengalaman banyak experience sebagai seorang medical affairs. Nah, apa sih itu medical affairs? Kita langsung aja sambungkan dengan Kak Ivoni Jeremia. Halo Kak Ivoni. Halo Sony, apa Iya, kabar? kabar baik. Kak Ivoni juga gimana nih kabarnya? Baik, sehat. Selamat datang di acara Ngobati, ngobrol bareng IWPC Jawa Timur di episode 3 kali ini. Kak Ivoni, saat ini sedang bekerja sebagai apa? Boleh diceritakan mungkin? Ya, terima kasih Sony, salam kenal ya semuanya. Nama saya Ivoni, tapi dipanggilnya Ivon aja. Saya apoteker lulusan UI di tahun 2018, jadi sekarang sudah hampir 4-5 tahun bekerja. Waktu itu saya fokusnya di farmasi komunitas dan klinik. Sekarang saya sudah 4 tahun lebih menggeluti dunia farmasi, khususnya yang tadi Sony bilang di medical affairs. Apa sih itu Kak? Boleh diceritakan nggak tentang medical affairs? Ya, jadi mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu gitu ya. Aku pun juga waktu itu seperti menemukan harta karun gitu ya, new discovery yang menarik banget gitu karena nggak banyak jujur yang ngomongin tentang field ini dan praktisinya juga sedikit gitu ya. Jadi medical affairs itu sebenarnya adalah suatu fungsi atau role gitu ya, Son dan teman-teman sekalian di industri farmasi. Awalnya adalah di industri farmasi asing biasanya yang banyak, milik asing. Tapi kayaknya sekarang udah banyak deh untuk industri farmasi di dalam negeri juga sudah punya nih role medical affairs. Jadi gampangnya medical affairs itu adalah seperti penengah gitu ya, bridging antara company-nya, industri farmasinya, dan external stakeholders-nya. Maksudnya external stakeholders-nya adalah ya klien-kliennya seperti dokter, terus organisasi profesi, asosiasi, bisa juga nanti organisasi untuk pemerintahannya, kayak gitu. Jadi pokoknya medical affairs itu adalah bridge antara industri farmasinya sendiri dan klien-klien eksternalnya gitu. Banyak sebenarnya nggak cuma di industri farmasi aja, tapi di industri alat kesehatan tuh juga ada, di biotech juga ada gitu. Oke, keren banget nih teman-teman apoteker muda. Jadi ternyata ada sebuah job yang membutuhkan apoteker yang namanya medical affairs. Nah, ini adalah suatu job yang jarang ya kita tahu banyak Kak Ivon. Biasanya kan kalau misalnya apoteker itu kita sudah terkotak-kotakan nih industri, klinis. Kalau misalnya klinis itu pasti di rumah sakit atau di klinik. Komunitas itu pasti di apotek, puskesmas, seperti itu kan. Dan industri ya pasti industri. Kalau misalnya di distributor berarti ada di PBF. Nah, ternyata ada satu pekerjaan lagi nih namanya medical affairs dan membutuhkan seorang apoteker yang pekerjaannya itu menjembatani ternyata ya antara industri itu dengan customer-nya. Customer-nya siapa sih, Kak Ivon? Ya, jadi customer-nya adalah ya dokter-dokternya gitu ya, Son. Apa namanya? Jadi kan kalau industri farmasi, mereka kan jualan obat ya gitu. Banyak tim-tim sales-nya yang kita kenal sebagai MedRep gitu ya, medical representative-nya akan datang ke dokter itu untuk menjualkan atau memasarkan obat-obatannya gitu ya. Jadi industri farmasi biasanya mereka buat obat sendiri atau mereka kalau dari yang Indonesia itu biasanya ada yang impor juga obatnya. Gimana caranya supaya bisa digunakan untuk dokter supaya mengobati pasiennya kayak gitu ya. Cuman kalau untuk medical affairs sendiri menjembataninya itu seperti apa role-nya? Ini tuh lebih ke scientific needs-nya gitu. Jadi seorang medical affairs itu bukan salesperson tapi menjadi bisnis partner lah untuk tim sales, tim marketing atau tim komersial atau yang lainnya gitu. Jadi kita itu gampangnya mengurusi perurusan scientific dan medicalnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tentang data-data klinis, jurnal-jurnal, informasi tentang obat, informasi tentang penyakitnya, itu biasanya akan menjadi tanggung jawabnya si medical affairs itu sendiri gitu. Jadi kalau ngomong ke dokter untuk jualan aja itu bisa melalui dengan metrepnya atau representatifnya. Tapi kadang kan dokter um, makin ke sini tuh makin butuh nih informasi saintifiknya tuh bagaimana yang lebih dalam, yang lebih advance tuh seperti apa? Apa sih bedanya obat A dengan obat B? Kenapa sih harus pakai obat dengan molekul termodifikasi seperti ini misalkan? Atau kenapa sih harus pakai lini terapinya
obat A dulu, lini terapinya obat B dulu. Nah, itu kan sebenarnya semua ada di guideline. Tapi kan yang memasarkan adalah industri farmasi. Tapi karena banyak sekali industri farmasi, kadang tuh dokter jadi saturated gitu, jadi bingung. Kayak ini tuh apa sih obat? Kayaknya kalian obatnya sama semua. Nah, yang membedakan itu sebenarnya adalah pentingnya role medical affairs. Karena akan berbicara ke dokternya itu lebih ke scientificnya gitu. Jadi, kita bisa memaparkan data-data klinis dari obat-obat tertentu, dari obat-obat yang kita pasarkan, yang kita bantu pasarkan repnya itu dari kebutuhan lebih saintifiknya gitu. Jadi data klinisnya lagi ya, terus abis itu misalkan penelitian-penelitiannya, karena kan penelitiannya banyak tuh, penelitian yang mendasarkan satu obat itu pasti puluhan bahkan ratusan gitu ya. Jadi skopnya untuk dari medical representative atau dari commercial team kadang tuh nggak sampai menyeluruh gitu. Makanya butuh medical affairs untuk yang menjadi resource lah. Aku tuh suka bilang menjadi ensiklopedi untuk obatnya gitu. Kalau misalkan ada dokter tanya, obat ini efek sampingnya gimana, keamanannya gimana. Nah, itu kita bisa jawab dengan jurnal, dengan bukti-bukti klinis yang memang sudah ada. Oke, jadi medical affairs ini seperti ensiklopedinya suatu produk obat gitu kan. Kalau saya lihat berarti dia bergerak ke arah mengolah evidence base dari suatu produk tersebut. Untuk supaya gimana nih kalau misalnya profesional kedokteran medis membutuhkan informasi tentang produk itu, ternyata ada nih medical affairs di mana apoteker join di dalam situ. Nah, sebenarnya Kak Ivon sendiri ini tahu informasi ini pertama kali tentang medical affairs dari mana sih Kak? Ya, jadi aku tuh tahu waktu itu dari kakak senior aku yang dulu juga seorang praktisi di medical affairs gitu ya. Jadi waktu itu sempat ada acara sharing alumni gitu, jadi dikumpulin di dalam satu wadah. Ada satu kakak ini yang kerjanya sebagai medical affairs ini, makanya waktu itu aku tahu dari dia, dan waktu itu aku research lebih lagi dan ketemulah job opportunity waktu itu dari LinkedIn. Jadi waktu itu aku coba apply dan akhirnya ya keterusan deh sampai sekarang. Nah, ketika pertama kali dengar tentang medical affairs, apa yang buat Kak Ivon tuh tertarik banget tentang job ini? Sebenarnya ini alasannya cukup personal bagi aku gitu ya, karena kan kita sama-sama apoteker. Dulu itu apoteker dibagi dua ya, maksudnya ada apoteker industri dan apoteker yang komunitas dan klinik. Aku itu sebenarnya lulusan dari farmasi komunitas dan klinik. Kenapa? Karena aku nggak terlalu suka yang industri. Jadi aku merasa aku kayaknya nggak fit deh untuk kayak drug development, biokimianya yang kayak menjelimet gitu ya bagi aku dulu gitu ya, registrasi obat, struktur-struktur gitu aku kurang suka, Sony. Jadi waktu itu aku memilih sebelahnya, farmasi komunitas dan klinik, karena lebih ke biologinya, gimana sih caranya kamu konseling pasien, gimana caranya kamu ngomong kalau misalkan ke dokter tuh gimana, kalau misalkan lagi review, misalkan ada monitoring obat gitu ya, terus gimana caranya kamu ngomong ke pasien yang berbeda-beda usia, kalau ngomong ke lansia itu seperti apa, pasien remaja seperti apa, ngomong ke orang tua dari pasien anak seperti apa. Jadi aku merasa aku lebih cocok di farmasi komunitas dan klinik. Tapi kan waktu itu kita magang ya, Sony, waktu apoteker itu kan kita magang di rumah sakit, puskesmas, apotek gitu ya. Tapi aku pun juga masih merasa kayaknya kok aku nggak, apa ya, aku nggak melihat diri aku tuh bekerja daily life-nya itu di tempat-tempat yang itu gitu. Jadi aku berpikir apakah ada jalan tengah gitu ya. Maksudnya aku sebagai seorang apoteker, aku memegang encourage untuk ilmu farmasi juga, ilmu kesehatan juga, tapi aku bisa berkarya dan bekerja di dunia yang memang lebih dinamis. Maksudnya dinamisnya adalah di perkantoran gitu ya. Ada nggak ya? Tapi ternyata waktu itu taunya cuma ya yang seperti itu antara industri atau rumah sakit gitu ya. Nah, untung banget waktu itu dipertemukan sama si satu kakak ini. Jadi dari situlah aku tahu gitu, oh ternyata ada loh jalan tengah buat orang-orang yang suka galau seperti aku gitu. Maksudnya aku nggak ke kanan tapi nggak ke kiri juga gitu. Kayaknya sekarang juga banyak sih Kak, apoteker yang merasa Yang aku tuh bingung-bingung tuh ya. klinis, tapi kok males juga bekerja di rumah sakit. Apalagi mungkin karena sekarang pandemi ya, jadi rumah sakit tuh malah menjadi suatu tempat yang menakutkan gitu kan. Wih, banyak virus, banyak penyakit. Yang namanya juga rumah sakit gitu kan. Kalau misalnya beberapa juga punya mindset kalau ke industri itu, aduh kita bicara sama alat gitu. Kita nggak punya teman sama sekali gitu kan, nggak bisa komunikasi sama sekali. Nah, ternyata berangkat dari yang seperti itu, Kak Ivon tuh lihat ini tuh ada suatu jalan tengah gitu kan, dimana kita bisa memakai ilmu klinis kita yang kita dapatkan sebelumnya, tetapi kita juga nggak bekerja di field yang sangat-sangat klinis banget kayak gitu ternyata ya.
Sebenarnya tuh kerjanya tuh di office atau gimana sih Kak? The perks of being a medical affairs practitioner gitu ya, Son. Hari-hari kamu itu fleksibel. Maksudnya adalah kamu itu nggak selamanya di kantor, tapi kamu juga nggak selamanya di luar. Kita tuh visit-visit, Son. Jadi kayak kita tuh ketemu klien, ketemu dokternya. Bisa ketemu klien di kota yang sama atau di kota yang lain. Makanya kalau jadi medical affairs itu salah satu senangnya juga kamu tuh jadi banyak traveling gitu. Kamu banyak ketemu orang, banyak ketemu tempat baru gitu ya. Aku mengcover satu Indonesia, klienku atau kita selalu bilangnya KOL gitu ya, Key Opinion Leadersku itu dokter-dokter yang tier paling atasnya itu tersebar di nggak cuma di Jakarta aja, of course ada juga yang kayak di Medan, di Surabaya, di Bali. Nah makanya kalau untuk bangun relasi sama mereka ya aku yang harus datang kan, makanya banyak traveling. Jadi dibilang office juga ada, tapi kita juga pergi ke lapangan gitu kan Ya, untuk bertemu dengan customer kita langsung, dan customernya adalah langsung dokter spesialis. nggak cuma dokter spesialis, jadi tergantung dari obat yang di industri farmasi itu yang dijual tuh apa. Kalau misalkan obat hormon gitu ya, mungkin itu akan lebih banyak ke spesialis, bahkan subspesialis gitu ya. Tapi kalau misalkan obatnya adalah antiinflamasi, lebih apa ya, yang therapeutic area-nya itu bisa lebih broad gitu ya, jadi banyak spesialis dan bisa ke GP juga atau dokter umum gitu. Selain ke spesialis, ke pasien juga pernah atau enggak? Nggak bisa karena kenapa? Karena satu ada regulasi dari BPOM dan kedua aku kan merepresentasi industri, jadi nggak bisa gitu. Oke, jadi memang nggak ke pasien langsung, tapi kita bisa menyampaikan informasi itu ke para dokter, ke Para GP dokter. atau para spesialis, supaya informasi itu bisa landing juga ke ujung-ujungnya juga ke pasien, karena kan untuk terapi mereka sebetulnya kan seperti itu ya Kak ya. Sebenarnya bedanya medical affairs dengan commercial itu apa sih Kak? Nah, tadi sempat aku singgung di awal kalau kita itu sebenarnya sama-sama ya representasi dari suatu industri farmasi gitu ya. Cuman kan di suatu organisasi itu pasti ada banyak fungsi gitu ya. Ada yang jadi orang salesnya, ada yang orang marketing, dan ada juga yang orang medicalnya gitu seperti aku. Kalau misalkan orang-orang komersialnya ya mereka ngurusin salesson, ngurusin penjualan, strategi misalkan pemasaran obatnya seperti apa, dokter mana aja yang apa namanya yang ditargetkan, menjual gitulah ya untuk menghasilkan profit bagi company secara langsung. Nah, tapi kalau untuk medicalnya ya itu untuk scientificnya yang tadi komunikasi saintifik, edukasi saintifiknya seperti apa, terus kita bisa ngobrol dan diskusi sama dokter tapi non promosional Son, jadi kita nggak bisa jualan gitu ya, karena kita bisanya hanya ngomongin evidence base-nya lah semuanya. Jadi medical bukan orang sales, tapi memang secara sehari-harinya itu harus banget work closely dengan commercial team sebagai supporting function gitu. Makanya kalau misalkan jadi medical, kita memang bukan orang sales, tapi harus tetap menjadi bisnis partnernya mereka gitu. Seru juga nih, jadi ibaratnya kita tuh promosi suatu produk, tetapi kita nggak langsung secara keuntungannya nih supaya untuk perusahaan kita, tapi kita memberikan suatu informasi. Jadi lebih ke arah apoteker banget gitu kan, provide information tentang produk tersebut. Sebenarnya kalau kita menjadi medical affair, posisi kita itu apakah langsung menjadi suatu kepala atau gimana sih Kak? Tolong dijelaskan. Dulu aku starting dari MSL, Medical Scientific Liaison. Nah, MSL ini tuh adalah layer juniornya lah ya. Jadi dari MSL dulu, biasanya nanti naik ke Medical Affairs Manager, baru nanti ada Medical Director. Kamu bisa start menjadi seorang MSL atau Medical Scientific Liaison. Dari situ kamu akan dibentuk banyak, kamu akan belajar banyak banget. Ada dua hal, Son. Cara kamu presentasi dan cara kamu komunikasi ke orang lain. Gampangnya adalah bagaimana sih caranya kamu menyederhanakan konsep yang sulit untuk menjadi suatu poin-poin yang gampang dimengerti sama orang lain. Gimana caranya supaya orang sales atau misalkan klien-klien yang lain itu tahu gitu. Oh, jurnal ini tuh ngomongin apa sih? 2 sampai 3 poin aja. Pengetahuan untuk kamu cara baca dan mengerti jurnal itu juga penting gitu untuk jadi sebagai MSL. Dan udah dapet nih poin-poinnya, bagaimana cara kamu presentasi ke orang lain supaya orang tuh tahu gitu, kamu tuh ngomong apa sih, story flow-nya apa, poin kita apa sih, yang kita omongin tuh apa gitu. Kuncinya ada dua ya, cara presentasi dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Kita juga harus menguasai tentang jurnal gitu ya, tentang evidence base. Mana kita harus bisa membedakan mana jurnal yang kita bilang berkualitas, mana jurnal yang kita bilang hasilnya lemah gitu kan. Dan membaca hasil statistiknya. Mana sih yang signifikan, mana yang nggak signifikan. Kalau baca conclusion aja ternyata mungkin masih bisa menjebak banget gitu kan.
Nah, sebetulnya medical affairs sendiri itu apakah harus apoteker, Kak? Ya, pertanyaan bagus karena sebenarnya dulu pas awal-awal role ini ada gitu ya di Indonesia pun medical affairs itu kebanyakan dari teman-teman profesi dokter, kedokteran. Jadi kalau teman-teman dari dokter yang memang memilih untuk tidak praktek gitu misalkan atau tidak melanjutkan spesialis itu bisa ke industri farmasi menjadi seorang medical affairs. Nah, tapi semakin ke sini Son, karena semakin banyak gitu ya needs-nya dari luar juga dokter-dokter jadi kliennya itu, mereka itu yang tadi aku bilang di awal, mereka tuh kadang jenuh kalau misalkan orang sales tuh cuma jualan-jualan terus gitu loh. Kayak nilai plusnya apa gitu. Scientificnya gimana? Kadang tuh ada dokter yang juga nanya, saya butuh penelitiannya tuh bener-bener bagus atau enggak. Maksudnya ya kamu kalau jualan obat kan pasti kamu sebagai orang sales ya, kalau kamu jualan sesuatu, kamu pasti mempercayai produk kamu yang paling bagus dong gitu kan. Tapi buktinya apa gitu. Makanya semakin banyak perkembangan ilmu farmasi dan ilmu obat-obatan gitu ya. Jadi kadang tuh susah gitu untuk menentukan mana yang benar-benar sebenarnya bagus obatnya gitu ya, atau mana yang sebenarnya bisa menjadi alternatif lain seperti itu. Karena banyaknya emerging needs gitu ya untuk scientific communication, role ini mulai dibuka untuk orang-orang yang memang bukan dokter tapi dari farmasi. Jadi memang masih dalam satu rumpun gitu ya. Kita pun juga sebagai apoteker kan kita sebagai partner dokter sebenarnya ya. Kita bisa mengerti obat itu mekanisme kerjanya seperti apa, penyakit juga mekanismenya seperti apa, itu kita sudah tahu gitu. Makanya role ini pun juga menjadi cocok kalau misalkan teman-teman dari apoteker suka gitu ya, suka ngomong, suka konsultasi, suka konseling, suka edukasi ke orang, itu menurut aku role ini cocok banget gitu untuk teman-teman yang seperti itu juga, yang mungkin juga galau kayak aku dulu gitu ya, nggak terlalu suka industri, nggak terlalu suka klinis, tapi masih pengen kerja di bidang kesehatan gitu. Di dalam satu industri itu kira-kira dibutuhkan berapa orang sih? Of course itu nggak bisa satu orang soal medical affairs-nya. Jadi biasanya medical affairs itu dibagi menjadi therapeutic areanya apa. Jadi kalau therapeutic area yang di onkologi kan pasti dokter-dokter untuk dokter-dokter onkologi ya, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi gitu. Terus kalau obat-obat yang tadi tuh untuk misalkan jantung, of course untuk obat dokter-dokter yang spesialis jantung. Nah, satu perhimpunan dokter spesialis kan banyak, Son. Misalkan dokter jantung tuh bisa ratusan, bahkan ribuan di Indonesia. Nggak mungkin dipegang cuma satu orang dan dia megang onkologi juga. Jadi biasanya dibagi menjadi terapeutik areanya. Oh, kamu medical affairs untuk apa? Medical affairs untuk onkologi, misalkan bawa produk tentang kemoterapi, misalkan. Tuh, jadi biasanya kalau medical affairs itu spesifik untuk satu terapeutik area tertentu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa dia bisa akan merangkap ke terapeutik area yang terdekat. Jadi misalkan bisa digabungkan. Contoh, kalau aku dulu waktu itu pertama jadi medical affairs, itu aku terapeutik areanya adalah women's health. Jadi apapun yang berhubungan dengan wanita. Jadi aku ke obgyn, aku ke dokter dermatologi juga, aku ke apa namanya kalau misalkan ada keganasan sedikit juga ke onkologi juga. Jadi tergantung sih apa banyak variasinya. Tapi sebenarnya pembagiannya itu spesifik ke therapeutic area generally gitu. Kenapa sih kok job tentang medical affairs ini belum terlalu booming banget di kalangan apoteker? Seperti yang kita bahas di awal, kita tahunya cuma klinis, tuh rumah sakit, industri ya industri, distributor gitu. Nah, sebenarnya mungkin karena yang menyangkut tadi aku bilang ya, Son, karena dulu memang jobnya ini didesain untuk dokter gitu, untuk yang memang punya gelar dokter, maksudnya physician gitu. Jadi belum banyak gitu praktisi medical affairs yang memang backgroundnya kayak aku, apoteker gitu ya. Jadi mungkin karena juga belum banyak, nggak banyak sharing juga, jadi adik-adik dan teman-teman itu jadi nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget Sony yang medical affairs, tapi backgroundnya juga dari farmasis atau apoteker. Karena dulu taunya apoteker itu bisa sih ke industri farmasi, tapi jadi orang marketing, jadi orang sales, kayak gitu. Nggak tahu kalau misalkan ternyata bisa loh jadi role medical affairs ini. Karena dulu itu stigmanya adalah medical affairs itu khusus untuk dokter. Tapi sekarang itu banyak banget Sony yang apa namanya backgroundnya itu farmasis gitu ya. Baik dari mulai dari MSL-nya,
medical manajernya ataupun sekalipun head atau directornya itu bisa nggak menutup kemungkinan lagi kalau untuk farmasi atau apoteker seperti kita itu punya jenjang karir yang juga long lasting gitu untuk di medical affairs. Karena sebenarnya gini Son, medical affairs itu kan punya banyak fungsi ya dan skop pekerjaannya tuh banyak gitu. Yang pertama nih kayak misalkan tadi kalau misalnya aku bilang oh kita ketemu dokter spesialis atau ketemu klien. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, iya ketemu, tapi terus ngapain gitu? Maksudnya ketemu tuh ngomongin apa gitu ya. Jadi kadang tuh fungsinya ada berbagai kerjaan yang apa ya, yang menjadi skop aku gitu. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap informasi medis. Jadi kalau misalkan dari dokter nih ada yang bertanya gitu tentang produk kita. Misalkan obat ini aman nggak sih digunakan untuk pasien dengan komorbid HIV gitu misalkan. Nah itu kan berarti kita nggak bisa cuma ngomong, oh aman dok, oh enggak. Itu kan pasti ada dong, oh kalau aman penelitiannya seperti apa, terus bagaimana hasilnya, efek sampingnya seperti apa. Nah itu kan kita bisa dapat dari jurnal ya. Jadi sebagai medical itu kita menghandle juga medical information-nya. Pokoknya pertanyaan dokter atau apoteker lain gitu ya di rumah sakit atau susternya atau dari mana lah dari BPOM atau mana seputar obat dan seputar penyakitnya of course yang relevan dengan yang kita pasarkan itu kita bisa handle sebagai medical affairs. Yang kedua adalah kita itu juga bantu untuk review komunikasi-komunikasi yang dikasihkan ke dokter. Jadi misalkan kalau rep tuh ke dokter kan dia suka bawa brosur. Nah, di dalam brosur itu kan banyak dong penelitiannya kayak oh grafiknya menunjukkan ini signifikan bla bla bla. Terus penelitian misalkan klaim ini didasarkan dari penelitian pada berapa ribu subjek dan hasilnya seperti apa. Nah, itu kita sebagai medical affairs tuh kita review kontennya Son. Bener nggak nih klaimnya tuh seperti ini? Sesuai nggak seperti ini? Kalau sudah sesuai, referensinya dari jurnal yang mana? Biasanya kita kayak gitu. Jadi sebagai polisinya lah ya gitu, kita review sesuai nggak gitu, kita jagain deh gitu. Nah, terus yang ketiga, nggak cuma melulu eksternal, Son. Kita nggak cuma melulu untuk ke dokter, ke asosiasi, tapi kita juga sebenarnya menjadi ensiklopedi untuk internal juga. Yang pertama, tugasnya adalah training medical rep-nya. Jadi kan nggak mungkin ya, Son, kalau kamu jualan, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu jual gitu. Ntar kalau ditanya, terus ini efeknya apa? Nggak tahu kan, bingung kan, gimana ya orang mau beli produk tuh jadi kan bingung kok yang jual aja nggak tahu gitu kan. Nah, biasanya sebagai medical affairs itu, kita juga bertanggung jawab untuk training mereka. Oh, mulai dari produk ini seperti ini, keunggulannya begini, terus efek sampingnya bisa kayak gini, hati-hati dengan populasi pasiennya seperti ini. Pokoknya sebagai medical affairs itu, karena kita bukan orang sales dan kita bolehnya itu hanya komunikasi non-promosional, apapun yang kita sampaikan itu harus balance. Jadi kita jangan sampai sebagai medical affairs itu hanya membicarakan yang bagus-bagusnya aja. Tapi kita juga harus membicarakan kalau misalkan ada limitasinya, obatnya itu memang nggak bisa digunakan untuk populasi tertentu misalkan, atau penelitiannya belum ada meta-analisisnya misalkan, itu harus kita sampaikan. Jadi informasinya itu harus balance. Apalagi kalau ngomong sama dokter, karena kita bukan orang sales ya, sekali lagi, kita harus balance gitu, yang baik disampaikan, yang nggak baik juga disampaikan. Semakin kamu akan bekerja di medical affairs, kamu mungkin akan memilih tuh, oh kayaknya aku lebih suka trainingnya deh, kayak aspek trainingnya aku lebih suka deh, atau misalkan aku lebih suka untuk menjawab informasi medical aja, atau aku lebih suka untuk nge-handle clinical trial aja. Nah, itu nanti kalau misalkan di perusahaan farmasi yang lebih besar lagi, mungkin akan ada diferensiasi pekerjaan. Tadi saya tertarik banget dengan kata-katanya Kak Ivon, memegang Indonesia yang dibilang. Nah, gimana caranya tuh Kak, pegang Indonesia tapi di satu perusahaan? Maksudnya gimana tuh Kak? Ya, jadi kalau industri farmasi itu kan mereka jualan obat ya, misalkan obat kita namakanlah obat A gitu misalkan. Nah, usernya atau dokternya itu kan nggak cuma di Jakarta dong, pasti kan ada yang di Bandung, Surabaya, Sumatera, Medan, Kalimantan, terus Ambon, Papua gitu kan ya. Jadi coveragenya itu kan harus nasional supaya kalau misalkan ada pasien di Sumatera atau misalkan ada pasien di Papua, obatnya itu accessible untuk mereka juga gitu, nggak cuma di kota-kota besar. Nah, biasanya satu industri farmasi itu akan mengcover satu Indonesia di
ada yang menempatkan metrapnya itu di setiap kota, tapi ada juga yang merangkap. Nah, tapi kan tadi aku bilang lagi kalau medical itu kan bukan orang sales, jadi nggak setiap hari harus jualan ke dokter. Kalau kayak orang sales metrap gitu kan harus ke dokter-dokter terus gitu ya. Nah, jadi karena medical itu biasanya cuma 1-2 orang aja, bahkan bisa dibagi misalkan kalau ada 2 orang, 1 orang itu pegang Indonesia Timur, 1 orang pegang Indonesia Barat. Tapi dulu waktu aku pertama kerja, medicalnya itu hanya aku satu. Jadi aku menghandle satu Indonesia lah, Indonesia dari dokter di Sumatera sampai dokter di Papua. Tapi ya aku mengunjungi mereka kalau ada kebutuhan aja. Jadi nggak selalu muter Indonesia kok, enggak. Maksudnya traveling, ada travelingnya, tapi memang dokter-dokter yang ada di database aku yang harus aku bangun relasi dan maintain relasinya itu dokter-dokter nggak cuma di kota-kota besar aja tapi di seluruh Indonesia kalau misalkan coveragenya memang ada di sana. Oke, berarti jam kerjanya sendiri tetap di office hour gitu ya, Kak? Nah, kalau ngomongin jam kerja, karena tadi aku bilang salah satu the perks of being a medical officer adalah kamu tuh nature-nya memang fleksibel. Jadi kamu yang tentuin sendiri, Son. Tapi sebenarnya gini sih, kamu ngikutin jam kerja kantor juga. Kalau misalkan ada meeting atau apa gitu ya. Jam 8 sampai jam 5 misalkan ya kamu jam kerjanya memang seperti itu. Cuman ada waktu-waktu tertentu yang kamu bisa selesai kerja itu lebih malam atau mulai kerja itu lebih pagi. Atau bahkan, Son, karena ini fleksibel banget, jadi kita bahkan bisa kerja di weekend. Nah, kenapa kita bisa kerja di weekend? Karena kalau misalkan ada kongres-kongres dokter, kan dokter Senin sampai Jumat tuh praktek ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu, biasanya baru ada kongres-kongres besar. Dan kita di sana ikut, ikut serta mensponsori gitu misalkan ya si industri farmasinya Sabtu Minggu ya. Kita hadir di sana supaya kalau misalkan nanti ada dokter yang datang, nanya gitu, ya kita bisa ready sebagai representatif dari suatu industri farmasi. Nah, tapi bukan berarti kita kerja dari Senin sampai Minggu 24/7 tuh enggak. Jadi biasanya kalau misalkan suatu industri farmasi itu punya medical, itu kita ada kebijakan, ada replacement day-nya. Jadi kalau misalkan kita kerja di Sabtu Minggu, kita boleh kok ganti hari libur gitu ya. Jadi misalkan Senin atau Selasa, boleh ganti hari libur, tapi harus lihat-lihat juga kalau misalkan lagi bentrok meeting ya nggak bisa seenaknya ganti hari libur gitu. Tapi tetap kok kerjanya 5 hari kerja sebenarnya dalam 1 minggu. Nanti tinggal di kamu ganti-ganti aja. Makanya aku bilang fleksibel dan kamu punya otonomi yang luas untuk atur waktu kamu dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan kamu kerja itu. Terganggu nggak sih selama pandemi kemarin? Sebenarnya sedikit terganggu, tapi nggak juga karena kan sebenarnya kita fleksibel ya. Dari nature juga udah fleksibel. Pandemi itu jadi sedikit terganggu, tapi lebih banyak blessings in disguise-nya, Son. Jadi, kenapa aku bilang blessings in disguise? Karena yang tadinya nih, misalkan kamu traveling itu 1 bulan 3 sampai 4 kali gitu. Kamu jadi bisa manage itu di rumah aja. Ketemu dokter itu atau menjawab, atau mau diskusi sama dokter, bisa dialihkan jadi online aja. Bisa Zoom misalkan, atau WhatsApp call, atau chat gitu misalkan. Jadi, appointment sama dokter yang tadinya kita harus butuh waktu travel time gitu ya ke rumah sakit nungguin dokter itu, tapi kita bisa alihkan menjadi online. Nah, cuman sedikit terganggu karena kan dokter juga terbatas ya waktunya, kayak untuk pasien juga ada handle meeting-meeting yang lain mungkin kayak gitu. Nggak mengganggu banyak sih sebenarnya menurutku, sedikit aja, tapi masih bisa banget manageable lah untuk pekerjaan medical gitu. Oke. Ya, terakhir nih Kak Ivon sharingnya. Apa sih yang mau disampaikan buat apoteker-apoteker muda yang mungkin sekarang juga fresh graduate, lagi bingung, atau mungkin bahkan ya udah 1 tahun, 2 tahun bekerja, terus kemudian mengalami kebosanan dengan masa kerjanya. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan Hmm. ke mereka? Untuk para teman-teman yang muda gitu ya, anggota-anggota dari IYPG, apalagi yang fresh grad ataupun yang mau menjelang lulus gitu ya, saran aku adalah banyak-banyak networking, banyak-banyak tanya sama seniornya gitu. Karena kalau misalkan kita di ruang kampus, yang kita kan sudah terbiasa untuk kayak disuapin gitu loh, Son. Kayak oke, belajar ini ya gitu ya. Kalau dari SD sampai kuliah kita sudah terbiasa disuap gitu ya. Maksudnya disuap tuh kok kayak jelek banget ya. Tapi saya kayak disuapin karena ya ini pelajarannya, ini modulnya, tinggal pelajarin aja. Tapi begitu kamu lulus, begitu kamu menapaki dunia kerja gitu ya,
seringkali kita sudah tidak diberikan kurikulum seperti itu gitu. Jadi harus banyak-banyak tanya, banyak-banyak punya inisiatif, networking yang penting gitu. Bahkan sebenarnya dulu itu aku reach out juga ke orang-orang di LinkedIn gitu ya. Aku cari di LinkedIn, aku lihat gitu misalkan aku cari di LinkedIn nih, misalkan medical gitu. Terus kan banyak tuh keluar orang-orangnya. Aku chat aja gitu, aku message aja, kenalin diri, eh, kenapa reach out ke kakak A atau ke kakak B, ya jelasin aja intentionnya, mau nanya ini. Mereka tuh welcome banget kok pasti semuanya gitu ya. Kalau misalkan memang tujuan kamu jelas dan untuk networking secara profesional. Networking itu penting Sony karena untuk apa ya, perluas koneksi kamu, perbanyak kosakata kamu, perbanyak pengetahuan kamu tentang dunia kerja. Karena kalau misalkan dari lulus kuliah sampai mau kerja itu pasti culture shock. Aku pun juga dulu kayak gitu ya. Jadi know that you're not alone. Jadi banyak banget resource di luar sana yang kamu bisa sebenarnya gapai asal kamu yang kejar gitu. Jadi harus banyak inisiatif, banyak networking, banyak tanya. Kalau misalkan ada wadah seperti ini, itu bagus banget Sony. Terima kasih dan teman-teman IYPG juga udah menyediakan wadah seperti ini untuk teman-teman. Menurut aku itu oke banget karena dulu itu terbatas informasinya. Jadi kita tuh nggak tahu gitu kalau misalkan ada, oh ternyata ada loh medical affairs, oh ternyata ada loh yang lainnya gitu. Jadi banyak tanya sih Son. Kalau bisa mau nanya ke aku juga nggak apa-apa, aku bisa menyediakan waktu untuk jawab. Misalkan nanti ada pertanyaan dari Sony atau dari teman-teman yang lain, silahkan aja, aku open banget untuk sharing-sharing. Oke, terima kasih Kak Ivon buat waktunya, buat sharing-sharingnya nih. Teman-teman apoteker muda jadi lebih sekarang terbuka lagi pikirannya bahwa apoteker itu ternyata luar biasa banget. Nggak cuma pekerjaannya terkotak-kotakan klinis, industri, atau distributor aja. Tapi ternyata ada banyak banget field baru yang bisa kita gali, field baru yang bisa kita coba cari tahu. Ternyata apoteker bisa nih masuk di sana. Padahal awalnya ternyata bukan apoteker yang di sana. Tapi ternyata sekarang semakin lama semakin berkembangnya informasi tentang obat, semakin berkembangnya tentang kebutuhan akan informasi tersebut. Banyak lagi lapangan-lapangan yang terbuka untuk apoteker. Nah, jadi buat kalian yang udah terlanjur jadi apoteker nih, jangan berpikir bahwa, wah apa sih apoteker ini nggak jelas dan lain-lain. Ternyata lapangan pekerjaan kita ini besar banget dan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin kamu merasa, oh aku ini klinis banget, oh aku ini industri banget. Atau mungkin ada juga yang merasa, kayaknya aku nih nggak klinis-klinis banget, tapi nggak industri-industri juga. Ternyata ada nih in between, yaitu medical affairs. Nah, buat kalian yang mau tahu tentang informasi-informasi selanjutnya, tetap tungguin episode-episode Ngobati selanjutnya. Nah, saya Apoteker Sony, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan episode Ngobati kali ini. IWPG Jawa Timur, Simple, Fun, and Young.